Bertemu lagi dengan Zodiac 13. Kali ini Zodiac 13 akan membahas manhwa baru I Have Been Stuck on the Same Day for 30,000 Years. Menceritakan Lu Feng, sang awakener yang terjebak selama 3.000 tahun di dalam dungeon. Nanti kita lihat pendapat kalian, banyak yang suka atau enggak. Lanjut bahas ini atau balik bahas reinkarnasi legenda Murim. Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar nanti ya. Untuk sementara kita akan mendengarkan alur cerita Lu Feng, sang awakener. Lima tahun yang lalu, sebuah dimensi terbuka yang menghubungkan bumi dengan dungeon, dan manusia dapat memasukinya dengan berbagai macam level yang berbeda. Di saat yang bersamaan, beberapa manusia mendapatkan kekuatan dan mereka dikenal sebagai awakener. Di dalam dungeon, seorang gadis bernama Tao Tao diserang oleh monster. Beruntung, seorang ahli pedang datang menyelamatkannya. "Jangan takut, kita akan selamat dan keluar dari sini." Orang itu adalah Rose, ahli pedang. Anya sudah lelah dan kehabisan tenaga karena terus-terusan melawan monster yang tak kunjung habis. Begitupun dengan Haisen. Sialan. Padahal aku masih ingin hidup sampai umur 70, kata Haisen. "Hei, lepaskan barrier ini agar aku dapat membantu kalian," kata Lu Feng. Lu Feng adalah seorang newbie dan keempat orang ini sengaja mengurungnya di dalam barrier yang berbentuk bola sihir agar dia tidak terbunuh oleh monster. "Memangnya apa yang bisa kau lakukan dengan level serendah itu? Kau hanya akan mati sia-sia jika keluar dari sana," kata Rose. Rose dan kawan-kawannya tidak membiarkan Lu Feng keluar apapun alasannya. Tiba-tiba monster yang lebih besar dan memiliki sayap datang ke arah mereka. "Dengar, kita tidak boleh membiarkan newbie itu mati sebelum kita," perintah Rose kepada teman-temannya. Dengan sihirnya, Tao Tao kemudian meningkatkan defense teman-temannya. "Semuanya, serang!" Anya dan Haisen terkena serangan dan tersisa Rose seorang diri. "Hei, nonaktifkan skill ini sekarang," perintah Lu Feng. Mau tidak mau, karena situasi yang semakin kacau, Tao Tao terpaksa menonaktifkan skillnya dan membiarkan Lu Feng bergabung dalam pertempuran. Pedang Rose terlepas karena menahan serangan monster yang sangat kuat. Rose tertangkap dan tubuhnya akan diremukkan. Beruntung, Lu Feng datang tepat waktu menebas tangan monster tersebut dan menyelamatkan Rose. Kau menyelamatkanku?" tanya Rose seolah tidak percaya seorang newbie bisa melawan monster, bahkan yang mereka berempat kesulitan melawannya. "Diamlah, ini bukan saat yang tepat memikirkan itu," balas Lu Feng. Lu Feng kemudian meminta semua orang untuk berlari ke arah jembatan. "Apa kau yakin orang itu tidak membodohi kita?" tanya Anya. "Mau bagaimana lagi, kita tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang," balas Rose. Lu Feng sudah menunggu di bawah jembatan. "Kalian teruslah bergerak, biar aku yang menahan monster-monster ini," kata Lu Feng. Saat Rose dan kawan-kawannya sudah melewati jembatan, Lu Feng mengambil sebuah bom dan meledakkan semua monster. "Maaf, tapi kalian, para monster, tidak diizinkan untuk melewati tempat ini." Dan boom! Semua monster hangus terbakar. Rose dan yang lainnya juga ikut terhempas karena efek dari ledakan itu. Setelah semua monster dikalahkan, Lu Feng membawa teman-temannya ke tempat yang aman dan menceritakan tentang dirinya yang telah terperangkap di dungeon ini di hari yang sama selama 3.000 tahun. Tentu saja 3 orang itu tidak percaya, tapi Tao Tao yang masih kecil percaya dengan cerita Lu Feng. "Kakak,
3000 tahun itu waktu yang sangat lama. Apa yang kau lakukan selain bertarung? Tanya Tao Tao. Lu Feng menjawab, selain bertarung, dia belajar menerbangkan pesawat, menjadi hacker, melakukan operasi, dan mempelajari strategi dalam bermain catur. Lu Feng mengenal semua orang yang masuk ke dungeon hari ini, tapi yang menjadi satu timnya hanya ada 7 orang. Hah? 7 orang? Berarti selain kami berempat masih ada 3 orang lain. Tanya Tao Tao. Tao Tao, jangan dengarkan omong kosongnya. Mana ada orang yang terus berinkarnasi di hari yang sama selama 3000 tahun. Balas Rose. Lu Feng kemudian pamit meninggalkan teman-temannya dengan menggunakan gondola yang telah dia retas. Di tempat lain, anggota militer kewalahan melawan bos dungeon, Steel Wing Giant. Semua serangan mereka tidak dapat melukai bos monster. Semuanya mundur. Tiba-tiba Lu Feng datang ke lokasi. Bush. Hei kau newbie level 5, segera menjauh, tempat ini berbahaya, kata komandan wanita. Tenang saja, aku akan mengakhiri ini dengan cepat, kata Lu Feng. Lu Feng kemudian menebas jari-jari bos monster, dan Steel Wing Giant berubah ke bentuk keduanya. Sebuah tentakel yang sangat banyak muncul dari punggung bos monster dan menyerang Lu Feng. Dengan mudahnya, Lu Feng bisa menghindari serangan itu. Apa? Dengan mudahnya dia bisa menebas jari bos monster, dan sekarang apa dia memprediksi semua serangan itu? Kata komandan wanita. Lu Feng kembali menyerang, membuat tangan monster itu terputus dan tidak membiarkannya berevolusi ke bentuk ketiga. Beberapa detik setelah mendapatkan damage yang besar, mata bos monster akan terbuka, dan itu adalah titik kelemahannya. Tanpa membuang waktu, Lu Feng menghancurkan bola mata itu dan membuat sistemnya rusak. Lu Feng berhasil mengalahkan bos monster dan melompat turun, diikuti dengan ledakan dari robot Steel Wing Giant. Boom. Bagaimana bisa newbie itu mengalahkan bos monster seorang diri? Tanya komandan wanita. Lu Feng kemudian mengambil item yang dijatuhkan bos monster, dan dia berhasil naik ke level 9. Item itu adalah sebuah item berbentuk telur. Orang itu benar-benar mengalahkan bos monster seorang diri. Apa mungkin dia benar-benar berinkarnasi? Tidak peduli itu benar atau salah. Ayo bersiap, kita akan segera diteleportasi kembali ke bumi. Mereka bertiga masih memperdebatkan apa yang diceritakan Lu Feng tentang dirinya yang terjebak selama 3000 tahun. Tahu-tahu nggak dihitung, soalnya dia udah percaya. Maklum masih kecil. Dia sudah bersiap jika hari ini akan terulang kembali. Menyelamatkan Rose dan kawan-kawannya, kembali mengalahkan bos monster, Steel Wing Giant, dan begitu seterusnya. Namun saat dia membuka mata, hah? Di mana aku? Lu Feng terbangun di kamarnya. Akhirnya aku kembali, teriak Lu Feng dari jendela apartemen. Reinkarnasi tanpa akhir, bertarung melawan monster, semua itu akhirnya berakhir. Di sampingnya, Lu Feng melihat item yang dijatuhkan bos monster. Itu adalah Iron Egg kelas langka, jenis konsumsi yang syarat penetasannya tidak diketahui. Tiba-tiba, adik Lu Feng datang menggunakan kursi rodanya. Kakak, kapan kau pulang? Aku hampir saja menelpon polisi karena kau menghilang seharian, kata Lu Yao. Lu Feng berlari memeluk adiknya karena sudah 3000 tahun dia tidak bertemu. Ya sudahlah, lepaskan aku. Tidak usah terlalu dramatis, padahal cuma menghilang sehari, kata Lu Yao. Lu Feng berjanji akan membelikan adiknya barang yang sangat diimpikannya saat gajian nanti. Sungguh? Kalau begitu aku akan memasak untukmu, kata Lu Yao. Kalau begitu aku mau makan daging sapi rebus, ikan dan udang, kata Lu Feng.
Kedua orang tua Lu Feng meninggal dalam kecelakaan mobil, dan hal itu jugalah yang membuat adiknya lumpuh sampai sekarang. Lu Feng berjanji akan mencari cara bagaimana untuk menyembuhkan kaki adiknya apapun yang terjadi. Saat keluar dari kamar, Lu Feng melihat berita di TV mengundang Austin, presiden organisasi ARK. Dia adalah awakener terkuat saat ini. Lu Feng marah karena hanya dia seorang yang mengetahui wajah asli Austin. Austin adalah iblis yang tidak segan-segan membunuh awakener lain. Tujuannya adalah menjadi dewa yang dapat mengendalikan dunia. Lu Feng berencana menggagalkan tujuan Austin yang ingin menjadi dewa. Langkah pertama yang harus dia lakukan adalah membuat sebuah guild yang berisi orang-orang yang dapat dia percaya. Tanpa sepengetahuan Lu Feng, Iron Egg tiba-tiba bergerak dan ada sebuah retakan kecil. Mungkinkah Iron Egg adalah sebuah telur monster? Keesokan harinya Lu Feng pergi ke pusat asosiasi Awakener membuat sebuah guild. Hei, lihat! Masih level 9 sudah ingin membuat guild. Memangnya ada yang mau menjadi anggota jika ketuanya selemah dia? Kebanyakan ketua guild adalah awakener berlevel 50 ke atas. Memangnya dia pikir gampang membuat guild? Bisik orang-orang yang ada di sana. Maaf, jika Anda ingin membuat guild, Anda harus memiliki minimal item level A, kata resepsionisnya. Karena tidak memiliki item level A, Lu Feng hanya bisa memperlihatkan Iron Egg yang baru saja dia dapatkan. Woi, itu kan item kelas S. Bagaimana bisa newbie mendapatkan item selangka itu? Semua orang shock melihat Iron Egg yang dipegang Lu Feng. Resepsionis menambahkan, untuk membuat sebuah guild harus memiliki minimal 3 anggota. Lu Feng kemudian mengirimkan undangan guild kepada 7 orang yang dia percaya. Mereka adalah Rose, Anya, Haisen, Tao Tao, dan 3 orang lainnya. Sementara itu, Rose di pusat latihan kendo melatih kemampuan berpedangnya. Melihat notifikasi, Rose menolak untuk bergabung karena menganggap Lu Feng adalah pembohong yang katanya terjebak di dalam dungeon selama 3000 tahun. Anya juga menolak undangan itu, begitupun dengan Haisen. Dan yang lebih parah lagi, Tao Tao mengirimkan pesan pribadi yang berisi, "Kakak, ingat berbohong itu tidak baik." Tao Tao juga menolak undangan guildnya. Ah, sial. Satu persatu dari mereka menolak undanganku. Setidaknya aku harus mendapatkan 3 anggota lebih dulu. Lu Feng berjalan ke tengah kota dan melihat keributan. "Kau hebat kakak!" teriak para gangster. Semua laki-laki itu dikalahkan oleh seorang wanita bernama Xiaya. "Hei dengar, aku tidak suka jika ada seseorang yang melukai adik-adikku," kata Xiaya. Pria itu marah dan menembakkan senjata api dengan membabi buta. Tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Semua peluru itu berhenti di udara dan tidak ada satupun yang menggores Xiaya. Dengan kemampuan Xiaya, dia dapat mengembalikan semua peluru itu. "Terima ini." Xiaya kemudian mengangkat tubuh pria itu dan menghantamkannya ke dinding. Jika dilihat, kemampuan Xiaya adalah telekinesis yang mampu menggerakkan benda-benda di sekitarnya. "Kakak memang terhebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita di sini," teriak adik-adik Xiaya. Lu Feng kemudian menghampiri Xiaya. "Aduh, rupanya kau masih suka membuat masalah. Aku datang ke sini untuk mengajakmu bergabung dengan guildku," kata Lu Feng. "Hah? Newbie sepertimu ingin merekrutku? Jangan bercanda," jawab Xiaya. "Hei nak, jika kau ingin merekrut kakak kami, kau harus membuktikan kemampuanmu dulu." Dan benar saja, tanpa basa-basi, Lu Feng langsung menghajar dan membuat semua preman itu terpental.
Bagaimana bisa skill dasar memiliki daya penghancur sekuat itu? Tanya Xayah. Tidak peduli itu skill sederhana atau bukan, semua bisa menjadi senjata yang menakutkan jika kau bisa memaksimalkannya, jawab Lu Feng. Menjauh dariku dasar orang aneh. Xayah melempar semua benda yang ada di sekitarnya ke arah Lu Feng. Tapi Lu Feng dengan mudahnya menghindari semua itu dan dengan cepat sudah berada di belakang Xayah. Kau terlalu lambat, kata Lu Feng. Xayah tidak terima jika harus kalah dengan serangan kejutan. Baiklah kalau begitu, ayo kita selesaikan ini dengan teknik yang menjadi keahlianmu, kata Lu Feng. Lu Feng sudah menyiapkan banyak kaleng. Siapa yang paling banyak menggerakkan kaleng maka dialah pemenangnya. Taruhannya adalah jika Xayah yang menang, Lu Feng akan menjadi adik atau anak buah Xayah. Tapi sebaliknya, jika Lu Feng yang menang, maka Xayah harus bergabung dalam guild yang sudah dia buat. Para penonton bersorak, ayo kalahkan dia kakak, kakak pasti menang. Xayah kemudian memasang kuda-kuda, dan dengan kemampuannya dia berhasil menggerakkan 5 kaleng. Kau lihat itu, kakak kami bisa menggerakkan 5 kaleng. Bersiaplah, kau akan menjadi saudara kami. Hahaha, kata adik-adik Xayah. Sekarang giliran Lu Feng. Dia menutup mata kemudian berkonsentrasi. Lalu shum. Dengan kemampuannya, Lu Feng berhasil menggerakkan semua kaleng itu tanpa tertinggal satupun. Bagaimana bisa skill sampah milikmu menggerakkan itu semua? Sudah kukatakan, kau hanya perlu berlatih dan memaksimalkan kemampuan dari skillmu. Sekarang akui kekalahanmu dan bergabunglah dengan guildku, kata Lu Feng. Baiklah, aku akan bergabung dengan guildmu. Tapi dengan syarat, kau harus mengajariku menggunakan skillku sampai ke tingkat master. Hah, tentu saja. Akan kubuat kau jauh lebih kuat dari sekarang, kata Lu Feng. Kalau begitu aku pergi dulu. Dan selamat bergabung dengan guildku, Guild Breaking Down. Akhirnya Lu Feng berhasil mendapatkan anggota pertamanya. Cukup sekian dulu pembahasan kita. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan like agar admin semakin bersemangat mengedit dan mengupload video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like.